Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-15 daripada 26 sesi perkongsian keseluruhannya untuk bacaan buku Petualangan Kursi Ajaib ataupun Pengembaraan Kerusi Ajaib, iaitu versi terjemahan ke bahasa Indonesia daripada versi asal dalam bahasa Inggeris Adventures of the Wishing Chair oleh Enid Blyton. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-15 daripada 26 sesi keseluruhannya. Petualangan Kursi Ajaib oleh Enid Blyton. Ilustrasi oleh Georgina Hargreaves. Daripada buku asal dalam bahasa Inggeris Adventures of the Wishing Chair, copyright as to the text by Darrell Waters Limited 1937, first published by George Newnes Limited London 1937, copyright illustrations Deans International Publishing 1984, alih bahasa oleh Widya Kirana, penerbit PT Gramedia, Jakarta 1986. Petualangan pertama, toko barang antik yang aneh. Petualangan kedua, Istana Raksasa. Petualangan ketiga, orang-orang kerdil yang jahil. Petualangan keempat, Ho-Ho si tukang sihir. Petualangan kelima, Cinki hilang. Petualangan keenam, Negeri Mimpi. Petualangan ketujuh, Kursi menghilang. Petualangan ke-8, Si Kumis hilang. Petualangan ke-9, Kiri-kiri si nenek sihir. Petualangan ke-10, Pulau Gaib. Petualangan ke-11, Pesta Tukang Sulap. Petualangan ke-12, Kursi Ajaib Bertingkah. Petualangan ke-13, Si Kuping Lancip. Petualangan ke-14, Rumah Putar. Dan sekarang kita teruskan lagi dengan petualangan ke-15, Nenek Snipit. Nenek Snipit. Anak-anak memandang Nenek Snipit. Mereka langsung menyukainya. Matanya yang biru bersinar-sinar. Mula-mula mereka agak pusing juga. Sebab rumah selalu berputar. Tapi akhirnya jadi biasa. Kami membawa kursi ajaib, kata Cinki. Beberapa hari yang lalu, kami pergi ke istana Si Kuping Lancip di atas awan. Dia menyihir kursi ini hingga tak kelihatan. Dapatkah anda membuatnya kelihatan lagi? Tentu saja, kata Nenek Snipit. Aku punya cat ajaib yang dapat membuat sesuatu yang tak terlihat jadi kelihatan. Dia pergi ke seberang ruangan. Anak-anak memandang berkeliling. Rumah dan seluruh isinya memang aneh. Ada sebuah jam berkaki di atas bufet. Jam itu berjalan bolak-balik sesuai irama detiknya. Jika sampai ke salah satu ujungnya, dia akan berbalik, lalu berjalan ke arah yang lain. Tiba-tiba jam itu hilang. Oh, seru Molly kaget. Jamnya hilang. Jangan kaget, dia hanya mahu pamer. Mahu menunjuk-nunjuk, seru Nenek Snipit. Jam berbunyi, tik-tok, dan muncul kembali. Perabotan yang lain sama anehnya. Ada kursi 4 kaki dengan sandarannya, tapi tak ada tempat duduknya.
Molly menduga tempat duduknya ada, tapi tak kelihatan. Benar juga. Ketika dicobanya duduk di sana, dia tidak jatuh. Ada pula daun meja, tapi tanpa kaki. Rumah anda penuh hal-hal yang aneh, kata Molly sambil berpaling. Dan betapa terkejutnya dia. Nenek Snippet berdiri di situ, tapi pinggangnya hilang. Aneh. Lucu. Jangan khawatir, kata Nenek Snippet. Pinggangku memang suka menghilang. Semua yang di sini suka menghilang. Sambil berkata begitu, pinggangnya mulai kelihatan. Tapi sekarang tangan dan kakinya yang hilang. Oh, wow, sekarang Nenek Snippet yang hilang. Anak-anak tak bisa melihatnya, hanya bisa mendengar suaranya. Tak usah kaget, terdengar suaranya. Di rumah tukang sihir, apa pun bisa terjadi. Wah, lantainya hilang, seru Peter kaget. Ketakutan dia memandang ke bawah. Aduh, aku mau jatuh. Mana lantainya? Ya, di situ, kata Nenek Snippet. Jangan takut. Kadang-kadang memang dia menghilang, tak kelihatan. Tapi tetap di situ. Diletakkannya sekaling cat di atas meja. Maukah kalian mengecat sendiri? Tanyanya. Tidak sulit kok. Ini 3 kuas, 3 berus untuk kalian bertiga. Cat itu cat ajaib. Yang tak kelihatan bisa jadi kelihatan. Aku sibuk sekali. Kerjakanlah sendiri. Kami akan senang, Nenek, jawab Chinky sopan. Dia membuka tutup kaleng cat. Pengalaman yang hebat. Mengecat sesuatu yang tak terlihat. Diraba-rabanya kaki kursi. Dicelupkannya kuasnya ke kaleng. Lalu mulai mengecat. Cat itu aneh. Warnanya seperti warna perak. Tapi begitu cair. Hingga seperti asap saja. Tiba-tiba, hei, kaki kursi kelihatan. Coklat. Kokoh seperti biasa. Aku dapat 1 kaki, seru Chinky riang. Sambil melambai-lambaikan kuasnya. Berusnya. Dan setitik cat jatuh ke hidung Peter. Oh, tidak, teriak Peter. Molly memandangnya, terkesima. Hidung Peter hilang. Peter, hidungmu hilang, katanya. Kejatuhan setitik cat. Apa yang dapat kita lakukan? Mencari hidung Peter, kata Chinky. Tidakkah kau dengar tadi, kata Nenek Snippet, cat ini dapat membuat yang tak kelihatan jadi terlihat. Dan sebaliknya, yang kelihatan jadi tak terlihat. Sini Peter, ku cat lagi hidungmu. Diusapkannya kuasnya ke tempat hidung Peter seharusnya ada. Hai, ya, hidung Peter muncul kembali. Molly merasa senang. Peter tadi nampak mengerikan tanpa hidung. Ku balas kau, kata Peter. Dicelupkannya kuasnya ke dalam cat. Lalu diusapkannya ke telinga Chinky. Sekejap, kemudian telinga Chinky hilang. Jangan, teriak Chinky. Dilemparkannya cat ke kaki Peter. Dan kaki itu pun hilang. Oh, kata Peter. Aku tak suka kehilangan kaki. Aku akan mengecatnya lagi. Nah, beres. Berhenti, Chinky. Awas, nanti benar-benar hilang loh. Chinky memang nakal. Diusapkannya kuasnya ke leher Molly. Leher itu menghilang. Peter sangat marah. Segera dia mengecat leher Molly kembali. Sungguh tak sedap melihat Molly tanpa leher. Jika kau masih nakal, ku usap seluruh tubuhmu dan ku buang cat ini, kata Peter mengingatkan. Dengar kalian semua, teriak Nenek Snippet. Jangan kau buang percuma cat itu. Nanti tak cukup untuk mengecat kursimu itu. Jangan tolol. Wajah Chinky dan Peter merah kerana malu. Keduanya segera giat mengecat kursi, dibantu Molly. Jam di bufet nampaknya sangat tertarik melihat kerja mereka sampai dia jatuh. Dia selalu ingin tahu, kata Nenek Snippet. Tik-tok, tik-tok, jawab jam itu. Molly bersyukur jamnya di rumah tak suka bertingkah.
1 jam kemudian, kursi sudah utuh kelihatan lagi. Menakjubkan melihatnya muncul sebahagian demi sebahagian. Dan catnya habis sudah. Ada sedikit di bahagian belakang sandaran yang belum dicat. Tak kelihatan, kata Molly sambil menunjuk bahagian kursi yang masih hilang. Apa boleh buat? Kata Peter. Ya, catnya sudah habis, sambung Chinky. Anak-anak itu malu untuk meminta tambahan cat lagi. Biarlah. Bahagian yang belum dicat itu nampak bagaikan lubang kecil. Terima kasih banyak, Nenek Snippet, kata Chinky sambil membungkuk dalam. Kami telah selesai mengecat dan kami ingin keluar. Dapatkah rumah putar ini dihentikan sebentar supaya kami bisa pulang? Ya, Nenek Snippet, kami ingin pulang. Kalau rumah putar tak berhenti berputar, mana bisa kami melompat keluar sambil menggotong kursi? Sambung Peter. Maafkan kami, Nek, kata Molly. Kami telah merepotkan Nenek. Tapi kami benar-benar senang berkunjung kemari. Baiklah, kata Nenek Snippet. Diucapkannya kata-kata sihir dan rumah itu berhenti berputar. Selamat jalan, katanya. Cepat keluar. Nanti rumah keburu berputar lagi. Kapan-kapan mainlah kemari, ya. Anak-anak naik ke kursi ajaib. Rumah berhenti berputar dan mereka melompat keluar. Pulang, kursi ajaib. Bawa kami pulang, teriak Chinky. Sampai jumpa, teriak Peter dan Molly. Ketika mereka melihat ke bawah, rumah itu sudah berputar lagi dengan cepat. Pengalaman yang seru, ya. Seandainya aku tadi membawa sedikit cat ajaib, kata Chinky. Pasti asyik bermain-main dengan cat ajaib. Aku tak setuju, kata Molly. Kau nakal, sih. Sampai ketemu lagi dalam petualangan yang berikutnya, iaitu petualangan yang ke-16, Thomas yang konyol. Terima kasih dan jumpa lagi.